Aksi tawuran antar remaja pecah, polisi gelar razia. Stunting masih tinggi di Padang Pariaman. Segar dan menyehatkan minuman tradisional kawah daun rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Beragam informasi telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Sumatera Barat. Selama 30 menit ke depan bersama saya Sylvia Aprilia, kita ikuti informasi selengkapnya. Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Katip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Sejumlah petugas gabungan dari Polresta Padang menggelar razia cipta kondisi di sejumlah titik dan berhasil mengamankan 50 unit kendaraan yang diduga digunakan untuk balapan liar dan tawuran. Dalam rekaman video amatir warga ini, tampak sejumlah remaja terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Katip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Salah satu di antaranya tampak terjatuh dengan sepeda motor dan menjadi sasaran sejumlah pihak lawan. Mengantisipasi terjadinya aksi serupa, sejumlah petugas gabungan dari Polresta Padang serta Polsek Jajaran menggelar razia cipta kondisi di sejumlah titik rawan. Satu persatu kendaraan yang melintas dan menggunakan knalpot brong dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, mulai dari kelengkapan surat-surat hingga barang bawaan. Dalam razia ini, sebanyak 50 unit kendaraan roda 2 dengan knalpot brong berhasil diamankan petugas. Aksi tawuran yang sudah meresahkan masyarakat Kota Padang ini dimulai dari aksi balapan liar dengan menggunakan knalpot brong dan berujung dengan aksi tawuran di jalanan. Insya Allah masyarakat tahu, bagaimana masyarakat Padang tahu bahwa polisi bekerja pada saat masyarakat tidur. Kami juga hunting keliling, kita dengan wilayah terdapat 11 kecamatan dengan jumlah polisi yang demikian, kita tetap melakukan hunting di wilayah-wilayah yang dimana yang menjadi dugaan-dugaan tawuran. Namun begitu kita bergeser ke tempat lain, terjadi lagi di situ. Makanya inilah kenapa kami tegas terhadap knalpot brong. Kenapa knalpot brong ini menjadi awal mereka tawuran. Kita tahu sendiri keresahan masyarakat terhadap tawuran. Tawuran pada malam hari, terutama jam 00, jam-jam yang kecil itu dimulai dari knalpot brong. Ribut-ribut di jalan, akhirnya berkelahi, akhirnya terjadi tawuran-tawuran antar pemuda. Nah, ini yang kami lakukan malam ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ditemukan tewas usai diterkam buaya saat memancing di sungai. Jenazah korban berhasil ditemukan oleh warga dan tim SAR setelah 3 hari melakukan pencarian. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Korban bernama Redi Kardinata, berusia 38 tahun dan tinggal di kawasan aliran sungai Muaro Sakai, ditemukan mengambang di sungai dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jenazah korban dievakuasi oleh tim SAR dari Basarnas dan warga dengan menggunakan kantong mayat untuk dibawa ke rumah sakit dan diserahkan kepada pihak keluarga. Korban yang berprofesi sebagai nelayan ini sebelumnya hilang di sungai saat memancing bersama anaknya. Korban diketahui diterkam dan diseret buaya ke dalam sungai. Jenazah korban ditemukan setelah 3 hari dilakukan proses pencarian oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri di sepanjang aliran sungai Muaro Sakai. Korban sudah ditemukan sekitar pukul 14.30 oleh tim SAR gabungan dan barusan selesai evakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Untuk jarak sekitar 10 kilo dari tempat kejadian. Korban kita evakuasi ke rumah duka. Sekitar jam berapa korban ditemukan, Bang? Korban ditemukan diperkirakan sekitar pukul 14.30 dan permintaan keluarga dibawa ke rumah duka. Kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Satu video yang merekam aksi anggota Satpol PP Damasraya Sumatera Barat bermesraan dengan sesama jenis viral di media sosial. Peraja wanita itu bermesraan dengan perempuan lain saat masih berseragam dinas. Menanggapi hal tersebut, yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat dan dipecat dari Satpol PP Damasraya oleh pimpinannya. Video pasangan LGBT tersebut berdurasi 2 menit. Video terdiri dari beberapa potongan yang dikompilasikan jadi status di akun media sosial. Pasangan yang ada dalam rekaman tersebut merupakan 2 perempuan. Mereka asik bermesraan dan berangkulan sambil berfoto selfie. Dalam salah satu adegan lainnya, terlihat salah satunya menggunakan pakaian seragam Satpol PP. Mereka seperti hendak berjoget. Oknum anggota Satpol PP Damasraya berinisial RYP diduga pelaku LGBT lesbi atau penyuka sesama perempuan. Hal itu diketahui setelah beredarnya foto dan video kemesraan RYP dengan seorang perempuan di media sosial. Kepala Satpol PP Damkar Damasraya, Syafruddin, mengatakan bahwa RYP berstatus tenaga honorer di Satpol PP Damkar Kabupaten Damasraya sejak 2021. Karena perbuatan yang dinilai menyimpang tersebut, RYP sudah ditindak. Pihak yang bersangkutan mengakui perbuatannya terindikasi penyuka sesama jenis sehingga yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat dari Satpol PP. Informasi ini berawal dari media yang sudah terlanjur viral beberapa hari yang lalu, dan setelah kami telusuri dan selidiki ternyata memang ada indikasi dugaan yang menjadi pelaku di video yang viral itu adalah anggota kami. Kemudian kami lakukan pemanggilan dan kami proses sesuai dengan prosedur yang berlaku bagi kami melalui sidang kode etik dan juga diambil di BAP yang bersangkutan oleh penyidik yang kami miliki. Dan setelah selesai secara maraton selama 2 hari, kemudian kami menyimpulkan dan memutuskan dan mengambilkan tindakan yang tegas, yaitu dengan memberhentikan yang bersangkutan tidak dengan hormat atau di PTDH-kan sesuai dengan aturan yang berlaku di Satpol PP. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, 2 petak rumah di kawasan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Kobaran api dengan cepat menjalar dan meludeskan sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di daerah Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Sebuah klinik pengobatan dan sebuah rumah kontrakan yang terletak saling berdekatan ludes terbakar. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah yang merupakan klinik pengobatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Ya, tadi sekitar jam 1.45 dini hari ada telepon dari masyarakat masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran yang mengatakan ada kebakaran di daerah Cengkeh ini di RT 4. Kita langsung meluncur ke TKP dan tiba di TKP sekitar jam 2 ya, sekitar itu. Nah, setelah itu kita langsung lakukan pemadaman. Waktu itu yang pertama sekali ada kendala karena PLN masih hidup. Ya. Ada berapa rumah Pak yang kena Pak? Itu yang kena ada 2 rumah. Ya. Ada 1 rumah Pak Sofyan yang kebetulan beliau juga ketua RT setempat. Kemudian Bu Aminah. Ini klinik atau gimana Pak? Klinik ya, karena beliau pensiunan bidan PNS, pensiunan PNS, jadi mungkin buka klinik di rumah setelah pensiun. Dugaan sementara penyebabnya Pak? Kita lagi selidiki ya, dan juga dengan rekan-rekan dari pihak kepolisian juga hadir, dari Kodim juga hadir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Stunting masih tinggi di Padang Pariaman. Tetaplah bersama kami di iNews Sumatera Barat.
Pemirsa, angka stunting di Kabupaten Padang Pariaman masih tinggi. BKKBN Perwakilan Sumbar bersama anggota DPR RI mengadakan sosialisasi advokasi dan KIE ke kader PKK dan masyarakat di Kecamatan Batang Anai. Untuk menurunkan angka stunting di sejumlah daerah Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Padang Pariaman, perlu intervensi dari pemerintah pusat. Pasalnya, angka stunting di Sumatera Barat, termasuk Padang Pariaman, masih tinggi berkisaran 25%. BKKBN Perwakilan Sumbar bersama anggota DPR RI, Ade Reski Pratama, dalam sosialisasi advokasi dan KIE ke kader PKK dan masyarakat di Kecamatan Batang Anai, mengatakan bahwa dibandingkan pada tahun lalu, untuk Padang Pariaman sudah mengalami penurunan dari 28 menjadi 25%, tapi 25% itu masih tinggi. Karena berdasarkan keterangan WHO, angka yang masih bisa ditolerir di angka 20%, sementara target pemerintah pusat sampai akhir 2024 nanti stunting nasional 14%. Untuk mencapai target tersebut, anggota DPR RI dari Komisi 9 itu perlu kerja keras semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kabupaten Padang Pariaman ini masih berada di sekitar 25%. Memang ada penurunan sejak tahun sebelumnya, di tahun 2022 sebanyak 3%. Namun ini masih menjadi PR yang harus kita bersama saling bersinergi bergotong royong agar kiranya stunting ini dapat diturunkan di akhir tahun 2023 sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021, yaitu di angka 14%. Nah, bagaimana kita untuk menurunkan itu? Banyak sekali intervensi dan harus fokus ya bagaimana sinergitas seluruh elemen masyarakat untuk terus dapat memperbaiki kualitas hidup, memenuhi pangan-pangan untuk anak-anak, dan juga memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni, menyediakan air bersih dan lain-lain. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Untuk memeriahkan HUT Lantamal ke-17, Lantamal 2 Teluk Bayur Padang, gelar open fishing turnamen yang diikuti peserta se-Indonesia, yang memperebutkan piala bergilir Lantamal 2 Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat. Kegiatan open fishing turnamen yang digelar merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Lantamal ke-17. Dalam perlombaan ini diikuti 22 klub yang ada di Indonesia. Dalam perlombaan, setiap tim terdiri 5 orang dan 7 orang per timnya, yang terdiri dari beberapa kategori kelas yang diperlombakan. Dalam perlombaan ini, setiap peserta yang mendapatkan hasil tangkapan ikan akan ditimbang oleh pihak panitia untuk bisa menentukan sebagai pemenang. Para peserta saling berlomba di atas kapal yang sudah disediakan oleh panitia dan saling mengadu kebolehan agar bisa mendapatkan ikan sebagai andalan tim agar bisa menang. Dalam open turnamen fishing ini memperebutkan piala bergilir, dan juara 1 uang sebesar 30 juta rupiah, juara 2 20 juta rupiah, dan juara 3 10 juta rupiah. Menurut Dan Lantamal, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk HUT Lantamal ke-17 dan bisa meningkatkan potensi para pemancing yang ada di Indonesia, dan turnamen ini dapat dijadikan agenda tahunan tentunya. Ini kita laksanakan dalam rangka HUT Lantamal 2 ke-17 tahun 2023. Untuk peserta komandan dari mana saja? Ini peserta dari seluruh Indonesia. Jadi sebagian besar memang para interest yang dari Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kemarin kita lepas, kemudian tadi siang mereka masuk dan kita sudah dapatkan hasil pemenangnya. Terakhir tadi sudah kita bagikan hadiah. Terus untuk hadiah sendiri memperebutkan apa nih komandan? Kita memperebutkan ada piala bergilir dari Dan Lantamal 2, kemudian ada trofi dan uang. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ada yang unik pada acara penilaian Bumnak berprestasi tingkat Sumatera Barat di Negari Ayam Manggi. Tim penilai beserta tamu undangan disuguhkan cemilan atau kuliner dari hasil pertanian penduduk setempat yang diolah hanya dengan direbus. Setiap kegiatan baik acara resmi pemerintah maupun acara kemasyarakatan, biasanya kita melihat hidangan snack atau makanan ringan yang disajikan pada peserta dari beragam kreasi olahan makanan ringan dari usaha UMKM.
Namun kali ini jauh berbeda pada acara kegiatan penilaian Bumnak berprestasi di Nagari Ayamanggi. Perangkat nagari bersama penitia kegiatan sajikan jagung rebus, pisang rebus, dan kacang goreng dari hasil pertanian petani lokal kepada tamu undangan. Penyajian hasil pertanian yang hanya melalui proses perebusan selain memperkenalkan hasil pertanian lokal kepada masyarakat luas, juga mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan mengurangi mengkonsumsi bahan pengawet dan pewarna pada makanan ringan atau cemilan. Abdi Yusran, Wali Nagari Ayamanggi, penyajian makanan dari olah hasil pertanian pada setiap kegiatan kenagarian, selain ajang promosi produk pertanian, juga melestarikan kearifan lokal yang mana dahulunya dalam acara adat di Nagari Ayamanggi, juga menggunakan cemilan dari hasil pertanian bagi peserta dan tamu. Kita sengaja itu menyarankan kepada Bumnak, pengurus Bumnak itu menyajikan makanan itu berupa rebus pisang dan juga rebus jagung karena kita di Bumnak ini untuk menaikkan hasil pertanian di Nagari Ayamanggi, kita memberdayakan kearifan lokal. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Segar dan menyehatkan minuman tradisional kawah daun rempah. Tetap bersama kami di iNews Sumatera Barat. Nah pemirsa, kawah daun salah satu minuman tradisional khas Sumatera Barat yang berbahan daun kopi yang dikeringkan dan disangrai. Biasanya kawah daun dinikmati dengan campuran susu dan gula aren, tapi kawah yang satu ini beda. Kawah daun dengan rempah-rempah, selain sehat, minuman ini juga menyegarkan. Dan ini merupakan minuman khas sebuah kafe di daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Sumatera Barat. Selalu jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Saya Sylvia Aurelia, beserta seluruh kabar kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Kawah adalah bahasa Minang untuk tanaman kopi. Kawah daun berarti kopi daun. Biasanya minuman ini akan tambah nikmat bila ditemani dengan gorengan panas, disertai duduk di lesehan atau di kursi sambil menikmati keindahan alam yang menjadi lokasi dari warung kawah daun ini pada umumnya. Kalau yang satu ini tetap minuman kawah, tapi beda dengan kawah-kawah pada umumnya, kawah rempah. Minuman kawah daun ini dipadukan dengan aneka rempah-rempah yang tentu saja minuman kawah daun ini menyehatkan bagi tubuh. Kalau melihat tampilannya hampir mirip dengan bir pletok, minuman rempah khas Jawa Tengah. Kalau ini bahan utamanya daun kawah atau daun kopi yang sudah dikeringkan, diseduh dengan air panas, kemudian dicampur dengan aneka rempah-rempah seperti kulit manis, kayu secang, sereh, kapulaga, dan pala. Penasaran ingin menikmati kawah rempah ini pemirsa? Bila berkunjung ke Payakumbuh, silakan mampir di Cafe Sultan Resort Payakumbuh, Sumatera Barat. Tidak hanya bisa menikmati kawah rempah yang banyak manfaat, kita juga bisa menikmati aneka minuman tradisional khas Sumatera Barat lainnya. Kawah rempah ini paduan antara minuman kawah tradisional Sumatera Barat dengan rempah. Nah, kenapa kita padukan dengan rempah? Karena rempah kan antioksidan, bagus buat tubuh dan menghangatkan gitu kan, Bang. Ya, banyak manfaatnya. Dan suhu di Payakumbuh yang rata-rata 23 sampai 26 derajat Celcius itu cukup dingin, sehingga cocok aja kita angkat untuk di Sultan Resort gitu. Jadi Bapak ini memang cocok untuk segala suasana ya? Ya, betul.
Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.